Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan ruhani yang sering kita lupakan, ada rahasia-rahasia langit yang menunggu untuk kita buka. Rahasia amalan-amalan yang mampu mengundang para malaikat agar hadir dalam hidup kita, membawa ketenangan, kelapangan dan perlindungan yang tak terlihat mata. Jika kamu siap menyelam lebih dalam ke dimensi spiritual yang jarang dibahas, tekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan ikuti perjalanan makrifat ini sampai akhir. Karena apa yang akan kamu dengar bisa mengubah cara kamu memandang hidupmu. Bab 1. Pintu kehalusan hati yang memanggil para malaikat. Di dalam diri setiap manusia, ada sebuah ruang sunyi yang tidak pernah tersentuh oleh hiruk-pikuk dunia. Sebuah ruang yang sejak awal ditiupkan kehidupan telah menjadi tempat perjanjian antara ruh dan Tuhannya. Dalam ruang itulah, ketika seseorang mulai menyingkirkan kesombongan, keluhan, dan kegelisahan, muncul sebuah cahaya halus yang tak terlihat mata. Namun cukup kuat untuk memanggil perhatian malaikat-malaikat yang berjalan dengan membawa rahmat. Inilah awal perjalanan makrifat, ketika manusia menyadari bahwa keheningan hatinya ternyata lebih ramai daripada keramaian dunia. Ketika hati seseorang mulai melembut, bukan karena kelemahan, tetapi karena kesadaran akan kebesaran Allah, maka getaran pertama yang dipancarkan bukanlah suara, melainkan ketundukan. Ketundukan inilah yang menjadi bahasa ruh yang dipahami oleh alam malakut. Malaikat tidak datang kepada manusia karena lantangnya bacaan atau panjangnya doa, tetapi karena sebuah kejujuran batin yang berkata, "Ya Allah, aku kembali." Dan saat kalimat itu lahir dari kedalaman, tanpa dipaksa, tanpa dibuat-buat, maka alam cahaya menoleh, menyambut hamba yang baru mulai mengingat jati dirinya. Ada rahasia besar yang tersembunyi dalam sikap merendah. Bukan merendahkan diri secara hina, tetapi merendahkan ego agar hati menjadi lapang, menerima cahaya yang turun dari langit. Ketika seseorang dengan lembut mengakui bahwa ia tidak bisa berjalan tanpa pertolongan Allah, maka langkahnya mulai diarahkan, pikirannya mulai dijernihkan, dan dadanya mulai ditenangkan. Pada momen itu, ia tidak hanya sedang berdoa, tetapi sedang membuka gerbang yang lama tertutup. Gerbang yang, ketika terbuka, membuat para malaikat mendekat seperti angin sejuk yang membawa kabar keselamatan. Dalam perjalanan batin yang halus ini, seseorang akan merasakan perubahan tanpa tahu kapan mulainya. Ia tidak lagi mudah tersinggung, tidak lagi cepat marah, tidak lagi terburu-buru menilai. Hatinya seperti air tenang yang memantulkan cahaya kebenaran dengan lebih jernih. Dan di balik ketenangan itu ada bisikan lembut ilham yang mengarahkannya kepada pilihan-pilihan yang lebih baik. Banyak yang menyangka itu hanyalah intuisi, padahal seringkali itu adalah sentuhan malaikat yang datang karena hati telah kembali pada fitrahnya. Akhirnya, bab ini mengingatkan bahwa permulaan dari hadirnya malaikat bukanlah ritual berat atau amalan berlebihan. Permulaan itu hanyalah satu hal, membersihkan tempat mereka mendarat, yaitu hati. Ketika hati mulai lembut, jujur, dan kembali diam untuk mendengar suara Tuhan di balik kesibukan dunia, maka kehadiran malaikat bukan lagi sesuatu yang jauh. Ia menjadi pendamping halus yang menguatkan, menenangkan, dan memandu tanpa disadari. Dalam ketenangan itulah perjalanan makrifat sesungguhnya dimulai. Bab 2. Zikir keheningan yang mengundang malaikat rahmah. Di balik setiap helaan napas yang tenang, ada rahasia cahaya yang mengalir dari langit menuju hati manusia yang sedang kembali kepada Tuhannya. Zikir yang lahir dari kedalaman diri bukanlah rangkaian kata-kata yang dikejar jumlahnya, melainkan kehadiran batin yang merendah dan mengakui kebesaran Allah dalam keheningan yang paling murni. Ketika seseorang menyebut namanya dengan lembut, seolah membasuh kekosongan jiwanya sendiri, maka getaran zikir itu naik ke langit sebagai panggilan yang dikenali oleh para malaikat rahmah. Para pembawa ketentraman yang turun dengan membawa keteduhan bagi jiwa yang letih. Malaikat rahmah mendekat bukan karena seseorang mampu membaca ribuan bacaan, tetapi karena ia mampu merendahkan hatinya hingga menyentuh titik paling jujur dalam dirinya. Zikir yang halus, pelan, dan penuh rasa
membuat alam semesta seakan berhenti sejenak mendengarkan. Pada saat inilah ketenangan turun seperti cahaya yang menyelimuti dada, membuat beban hidup terasa lebih ringan, meski tidak ada satupun masalah yang benar-benar hilang. Itulah tanda pertama bahwa malaikat rahmah telah datang mengelilingi hamba tersebut, menghadirkan rasa damai yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada orang yang berzikir dengan suara lantang, namun hatinya masih berisik oleh ambisi dan keluh kesah. Ada pula yang berzikir dalam diam, tetapi suaranya sampai ke langit karena hatinya penuh keikhlasan. Dalam makrifat, keheningan sering lebih nyaring daripada suara. Dan zikir diam yang lahir dari dada, yang tunduk mampu memanggil malaikat dengan lebih kuat dibanding zikir yang hanya bergerak di bibir. Karena malaikat tidak mendengar kerasnya suara, tetapi merasakan dalamnya rasa syukur dan penghambaan. Seseorang yang menjaga zikirnya, walaupun sebentar, akan mulai merasakan perubahan yang tidak bisa diterangkan dengan logika. Ia mudah memaafkan tanpa alasan yang jelas, ia mudah bersyukur atas hal kecil, dan ia mulai melihat hikmah di balik kejadian yang sebelumnya terasa berat. Semua perubahan halus itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa malaikat rahmah sedang memperbaiki susunan batinnya, menyapu debu-debu gelisah, dan menanamkan kelembutan yang tumbuh menjadi kekuatan sejati. Pada akhirnya, bab ini mengajarkan bahwa zikir bukan hanya amalan, tetapi jalan pulang. Ketika seseorang menyebut nama Allah dengan kesadaran yang utuh, ia sedang mengetuk pintu langit yang jarang dibuka oleh manusia yang sibuk dengan dunianya. Dan saat pintu itu terbuka, malaikat rahmah datang membawa karunia ketenangan. Dengan zikir yang lembut, tanpa pamer, tanpa tergesa, seseorang telah mengundang cahaya yang membuat hidupnya lebih tentram dari hari ke hari. Sebuah ketenteraman yang hanya dirasakan oleh hati yang sudah mulai kembali mengenal Tuhannya. Bab 3. Istighfar yang membuka pintu malaikat maghfirah. Ada momen dalam hidup ketika hati terasa berat tanpa sebab, seolah ada beban tak terlihat yang menggantung di dalam dada. Dalam dunia makrifat, beratnya hati bukanlah tanda kelemahan, melainkan isyarat halus bahwa jiwa sedang menanggung residu kesalahan, kelalaian, dan dosa-dosa yang sering tidak disadari. Pada saat inilah istighfar menjadi kunci yang membuka tabir gelap itu. Bukan sekadar bacaan astagfirullah yang terburu-buru, tetapi istighfar yang lahir dari penyesalan lembut, penyesalan yang tidak menyakiti diri, namun menyadarkan bahwa manusia memang diciptakan untuk kembali setelah tersesat berkali-kali. Ketika seseorang beristighfar dengan ketundukan sejati, ia sedang memanggil malaikat maghfirah untuk turun membawa kabar ampunan. Malaikat ini tidak mendatangi mereka yang merasa suci atau sempurna, tetapi mendekat kepada hati yang mengakui kelemahannya. Istighfar yang diucapkan dengan kesadaran bahwa diri ini sering melukai dirinya sendiri melalui dosa-dosa kecil yang dianggap remeh, menciptakan cahaya yang naik ke langit, cahaya yang membuat malaikat maghfirah menoleh dan berkata, "Hamba ini sedang pulang." Dan pada saat itu, pintu pengampunan terbuka selebar-lebarnya. Di balik setiap kalimat istighfar, ada aliran rahmat yang turun perlahan, menghapus lapisan-lapisan gelap di dada. Banyak orang merasakan sesuatu berubah setelah mereka menangis dalam istighfar. Bukan karena masalah mereka hilang, tetapi karena hati mereka tidak lagi terbelenggu. Perubahan itu halus, pikiran menjadi lebih jernih, keputusan lebih tepat, dan langkah terasa lebih ringan. Ini bukan sugesti, melainkan tanda kerja malaikat maghfirah yang membersihkan jalur-jalur spiritual dalam diri, sehingga seseorang bisa menerima cahaya hidayah dengan lebih mudah. Ada orang yang meminta rezeki bertahun-tahun, namun tidak pernah diberi kelapangan. Ada pula yang meminta jodoh, namun selalu terhalang. Ilmu makrifat mengajarkan bahwa terkadang bukan karena Allah menolak, tetapi karena dosa-dosa yang menumpuk membentuk penghalang tak kasat mata. Istighfar mendobrak dinding itu. Semakin jujur seseorang mengakui kesalahannya, semakin tipis dinding itu menjadi. Hingga suatu hari malaikat maghfirah datang membawa kabar gembira bahwa Allah telah menghapus apa yang pernah menjadi beban dan membuka jalan yang dulu terasa buntu. Akhirnya bab ini mengingatkan bahwa setiap manusia pasti pernah salah, tetapi tidak setiap manusia mau pulang. Istighfar adalah langkah pulang itu, langkah yang disambut dengan penuh kasih oleh malaikat maghfirah.
Ketika seseorang menjadikan istighfar sebagai nafas batin, hatinya akan terasa lebih lapang, hidupnya lebih tertata, dan jiwanya lebih dekat kepada cahaya. Dengan istighfar yang lembut namun jujur, seseorang telah memanggil malaikat pengampunan untuk menuntunnya berjalan kembali menuju ketenangan yang ia cari selama ini. Bab 4. Bisikan hidayah dan malaikat yang mencatat kebaikan. Ada kalanya seseorang melakukan satu kebaikan kecil yang tampaknya tidak berarti, namun entah mengapa hatinya terasa hangat setelahnya. Dalam dunia ruhani, kehangatan itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda halus bahwa malaikat pencatat kebaikan sedang mendekat. Malaikat ini bukan hanya mencatat amal saleh, tetapi juga menjadi penjaga jalur hidayah yang Allah berikan. Setiap kali seorang hamba berniat melakukan kebaikan, bahkan sebelum ia melakukannya, malaikat telah menorehkan cahaya pada catatan amalnya. Cahaya itu tidak terlihat oleh mata, tetapi mampu melembutkan hati pelakunya, sehingga ia terdorong melakukan lebih banyak kebaikan lagi. Dalam hal makrifat, niat adalah percikan pertama dari cahaya hidayah. Ketika seseorang berniat memperbaiki diri, meski ia belum tahu caranya, ia sebenarnya sudah memanggil malaikat untuk memandu langkahnya. Malaikat ini menaburkan ilham-ilham kecil, keinginan untuk menahan lidah, hasrat untuk mengurangi amarah, dorongan untuk bersedekah, hingga keinginan untuk meninggalkan dosa yang ia tahu merusak jiwanya. Semua itu adalah tanda bahwa malaikat pencatat kebaikan tidak hanya mencatat, tetapi juga mengarahkan, menghaluskan, dan membersihkan rute hidup seseorang dari dalam. Kebaikan tidak selalu berupa tindakan besar. Terkadang ia adalah keputusan kecil yang terjadi dalam hitungan detik. Menahan diri dari membalas hinaan, memaafkan orang yang tidak meminta maaf, menyembunyikan kesalahan orang lain, atau sekadar menghadiahkan senyum ikhlas kepada hati yang sedang gelisah. Kebaikan kecil seperti ini memiliki frekuensi cahaya yang sangat kuat. Semakin halus niatnya, semakin kuat getaran yang memanggil malaikat. Dan malaikat akan mengelilingi seorang hamba yang menjaga hatinya tetap bersih dari dendam dan iri, meskipun ia tidak pernah menyadari betapa besar pengaruh perbuatannya bagi alam ruhani. Dalam perjalanan batin, seseorang yang istiqomah dalam kebaikan akan mulai merasakan seolah hidupnya diarahkan secara perlahan. Ia menemukan dirinya berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Ia terhindar dari bahaya tanpa ia sadari alasannya. Ia dipertemukan dengan orang-orang yang membawa kebaikan dalam hidupnya. Semua ini tampak seperti kebetulan bagi mereka yang tidak memahami rahasia langit. Tetapi bagi para pencari makrifat, ini adalah bahasa halus dari malaikat yang sedang menjalankan amanatnya. Membimbing hamba itu menuju jalan yang Allah kehendaki. Pada akhirnya, bab ini mengajarkan bahwa hidayah bukan hanya benda yang jatuh dari langit. Ia adalah proses yang dilalui dengan kesadaran, niat yang tulus, dan kebaikan yang terus dijaga. Malaikat pencatat kebaikan tidak hanya bekerja sebagai saksi amal, tetapi juga sebagai pembawa ilham yang memurnikan jiwa sedikit demi sedikit. Semakin seseorang menjaga kebaikan dalam diam, semakin dekat malaikat ini berada di sisinya. Dan ketika malaikat telah menghiasi langkah seseorang dengan catatan cahaya, maka jalan hidup yang sebelumnya gelap akan berubah menjadi lebih jelas, lebih ringan, dan penuh dengan pertolongan yang tidak terlihat, namun sangat terasa. Bab 5. Amalan tersembunyi yang mengundang malaikat penjaga. Di setiap perjalanan hidup seorang hamba, ada saat-saat ketika ia merasa selamat dari bahaya yang seharusnya menimpanya. Ada kejadian-kejadian kecil yang terasa janggal, langkah yang tertunda beberapa detik, perasaan tiba-tiba tidak enak, atau dorongan halus untuk menghindari sesuatu tanpa alasan logis. Dalam marifat, pertanda itu bukan kebetulan semata. Itu adalah kerja malaikat penjaga yang diizinkan Allah untuk melindungi hamba yang menjaga amalannya tetap bersih. Dan perlindungan itu semakin kuat ketika seseorang memperbanyak amal-amal kecil yang sengaja ia sembunyikan dari dunia. Amalan tersembunyi seperti bersedekah diam-diam, salat malam tanpa sepengetahuan siapapun, atau menolong seseorang tanpa ingin dikenali, memiliki aroma ruhani yang sangat khas di alam malaikat. Amalan itu memancarkan cahaya yang tidak bisa dilihat manusia.
namun menjadi sinyal terang bagi malaikat penjaga untuk mendekat. Ketika sebuah amal dilakukan tanpa pamrih, tanpa harapan pujian, dan tanpa membiarkan ego ikut berbicara, maka malaikat penjaga turun membawa benteng halus yang melindungi hamba tersebut dari berbagai bencana, fitnah, dan gangguan yang bahkan tidak ia sadari datangnya. Dalam kehidupan batin, amal ikhlas yang ditutupi dari pandangan manusia berfungsi seperti pelindung yang memurnikan hati. Ia menghaluskan sifat dengki, menenangkan amarah, dan meruntuhkan rasa bangga yang mengotori jiwa. Pada titik tertentu, seseorang yang rajin menjaga amal rahasianya akan merasakan perubahan yang hampir tak terjelaskan. Pikirannya lebih stabil, langkahnya lebih yakin, dan hatinya lebih tenang. Semua itu datang dari malaikat penjaga yang memagari jalannya. Bukan hanya dari bahaya fisik, tetapi juga dari gelapnya bisikan batin yang bisa menyesatkannya. Seringkali seseorang hendak melakukan sesuatu yang buruk, namun tiba-tiba hatinya seperti digerakkan untuk mundur. Atau ia ingin membalas sakit hati, tetapi tiba-tiba dorongan itu mereda seolah ada tangan lembut yang menahan. Dalam pandangan makrifat, itulah sentuhan malaikat penjaga yang mengalihkan hati dari keputusan yang merusak. Mereka tidak memaksa, tetapi mengarahkan. Mereka tidak mengikat, tetapi membisikkan jalan selamat. Dan semakin bersih amal seorang hamba, semakin kuat bisikan petunjuk itu terdengar dalam hatinya. Pada akhirnya bab ini mengajarkan bahwa perlindungan sejati tidak datang dari kekuatan fisik, harta, atau posisi. Perlindungan sejati datang dari amal-amal ikhlas yang kita jaga dalam senyap, yang tidak pernah kita ceritakan pada siapapun, yang hanya kita hadiahkan kepada Allah sebagai bentuk cinta dan penghambaan. Amalan seperti inilah yang mengundang malaikat penjaga mendekat dengan penuh kasih, memayungi langkah-langkah kita dengan cahaya, dan menjaga kita dari segala hal yang tidak mampu kita lihat. Dengan amal yang tersembunyi, seseorang telah membuka pintu untuk menerima penjagaan lembut yang menjadi rahasia keselamatan banyak hamba yang dicintai Allah. Bab 6. Tauhid yang mendiamkan gelombang batin dan memanggil cahaya malaikat. Di dalam inti jiwa manusia ada satu titik cahaya yang menjadi pusat dari seluruh getaran hidup, tauhid. Ketika seseorang mulai memandang dunia bukan sebagai sekumpulan kejadian acak, melainkan sebagai rangkaian takdir yang diatur oleh satu Tuhan yang maha memelihara, maka kekacauan batin yang selama ini mengguncang perlahan-lahan mereda. Tauhid yang benar bukan hanya kalimat yang diucapkan, ia adalah keadaan ruhani ketika hati menyadari bahwa tidak ada satupun kekuatan di luar Allah yang mampu memberi manfaat atau mudarat. Dalam ketenangan kesadaran ini, malaikat mendekat karena mereka melihat cahaya kebergantungan total kepada Allah yang jarang dimiliki para hamba. Tauhid adalah magnet yang mengembalikan semua ketegangan hidup kepada satu pusat. Ketika ego mulai mereda dan seseorang mengakui bahwa setiap langkahnya, rezekinya, dan keselamatannya berada dalam genggaman yang Maha Esa, maka ia melepaskan banyak beban yang sebelumnya ia pikul sendirian. Pada saat inilah malaikat hadir membawa keteguhan dan kelapangan. Mereka menguatkan jiwa hamba itu dari dalam, menenangkan hatinya melalui ilham-ilham halus, dan menuntunnya untuk selalu kembali kepada Allah sebelum ia kembali kepada siapapun di dunia. Energi tauhid yang jernih menjadi cahaya yang memanggil mereka. Hamba yang bertauhid dengan benar akan merasakan perubahan pada cara ia memandang kehidupan. Masalah tidak lagi terlihat sebagai ancaman, tetapi sebagai panggilan untuk mendekat. Rasa takut berubah menjadi ketawakalan, dan kekhawatiran yang dulunya menguasai pikiran mulai runtuh satu persatu. Ini bukan sugesti positif, ini adalah efek ruhani dari tauhid yang hidup. Tauhid yang bergerak dari akal turun ke hati. Dan malaikat yang ditugaskan menjaga para hamba yang bersandar kepada Allah akan semakin dekat, memperkuat keyakinan itu agar tidak terguncang oleh dunia. Ada rahasia besar di balik ketenangan seorang ahli tauhid. Mereka tidak sibuk mengejar pengakuan manusia, tidak risau dengan penolakan, dan tidak larut dalam keramaian dunia. Hati mereka seperti samudera yang luas. Gelombang ada, tetapi tidak menghancurkan kedalaman. Dari kedalaman inilah cahaya naik ke langit, memanggil para malaikat untuk menyertai perjalanan mereka.
Mereka yang menegakkan tauhid merasa seolah selalu diarahkan kepada jalan-jalan yang penuh hikmah, meskipun tidak selalu mereka sadari bahwa itu adalah bentuk bimbingan dari alam malakut. Akhirnya, bab ini mengajarkan bahwa tauhid bukan sekadar pondasi akidah, ia adalah tempat bernaungnya seluruh kegelisahan manusia. Ketika seseorang menggantungkan hatinya kepada Allah secara total, maka pintu kekuatan batin terbuka dan malaikat mendekat dengan membawa ketenangan yang tidak dapat diberikan oleh dunia manapun. Dengan tauhid, seseorang tidak hanya mengenal Tuhannya, tetapi juga mengenal dirinya, sejauh mana ia lemah, sejauh mana ia butuh, dan sejauh mana ia dilindungi. Dalam kesadaran itulah cahaya malaikat menemukan tempat untuk bersandar, menuntun langkah hamba agar selalu berada di jalan yang benar. Bab 7. Keikhlasan sebening cahaya yang mengundang malaikat peneguh hati. Ada satu sifat ruhani yang paling sulit dicapai manusia, keikhlasan. Ia tidak terlihat, tidak dapat dipamerkan, dan tidak bisa dibuktikan kepada siapapun selain Allah. Namun justru karena itulah ia memiliki daya spiritual yang begitu kuat hingga mampu memanggil malaikat peneguh hati untuk mendampingi perjalanan seorang hamba. Keikhlasan adalah keadaan ketika seseorang melakukan sesuatu bukan karena ingin dihargai, bukan karena takut dicela, tetapi karena ia ingin menyenangkan Tuhannya. Pada saat itulah hati memancarkan cahaya jernih yang hanya dapat dilihat oleh para malaikat yang bertugas membawa keteguhan dan kekuatan bagi hamba yang tulus. Dalam kehidupan batin, ikhlas adalah kunci untuk meruntuhkan segala bentuk kegelisahan. Ketika seseorang melakukan kebaikan hanya untuk Allah, ia tidak akan kecewa ketika tidak dipuji dan tidak akan hancur ketika dilupakan. Malaikat peneguh hati akan mendekat kepada mereka yang menjaga kebersihan niatnya, dan kehadiran mereka memberikan ketegasan batin yang tidak dapat dijelaskan oleh logika. Hati terasa kuat, langkah terasa mantap, dan keputusan yang sulit terasa lebih ringan untuk diambil. Inilah hadiah Allah bagi hamba yang membersihkan hatinya dari keinginan duniawi. Keikhlasan juga menciptakan ruang luas dalam jiwa. Orang yang ikhlas tidak terikat oleh hasil, tidak takut akan kegagalan, dan tidak sibuk membuktikan dirinya kepada manusia. Dari ruang batin yang lapang ini, malaikat melihat sinar ketundukan yang membuat mereka turun membawa ilham, menguatkan saat lemah, menenangkan saat gelisah, dan menuntun saat bingung. Banyak orang merasakan dorongan tiba-tiba untuk melakukan sesuatu yang benar, dan itu seringkali adalah sentuhan malaikat peneguh yang membantu menjaga hati tetap lurus di jalan tauhid. Orang yang ikhlas juga akan merasakan bahwa hidupnya lebih tenang meski tantangan tetap datang. Ketika orang lain sibuk mencari pengakuan, ia sibuk memperbaiki diri. Ketika orang lain merasa terluka oleh ucapan manusia, ia berlindung kepada Allah dari segala kegelisahan. Ketulusan ini membentuk perisai batin yang sulit ditembus oleh segala godaan dan gangguan. Inilah sebabnya mengapa malaikat peneguh selalu dekat dengan hamba yang hatinya bersih. Mereka menjaga kekuatan batin itu agar tidak runtuh di hadapan ujian dunia. Akhirnya bab ini mengajarkan bahwa ikhlas bukan hanya amalan hati, tetapi juga kekuatan ruhani yang mengundang penjagaan langit. Semakin jernih niat seseorang, semakin dekat malaikat peneguh itu mendampinginya. Dalam keikhlasan, seseorang menemukan dirinya tidak lagi dipengaruhi oleh penilaian dunia, tetapi dituntun oleh cahaya ilahi yang turun melalui para malaikat. Dengan niat yang lurus dan hati yang bersih, hamba itu berjalan ringan, meski jalannya panjang, karena ada kekuatan halus yang selalu menopang dari balik tirai yang tidak terlihat. Bab 8. Syukur yang membuka pintu kedatangan malaikat pembawa ke lapangan. Syukur adalah cahaya paling halus yang bisa dipancarkan oleh hati manusia. Ia tidak selalu muncul dalam bentuk senyuman, tidak selalu tampak sebagai kebahagiaan yang meledak, tetapi seringkali hadir sebagai penerimaan lembut atas apapun yang Allah tetapkan. Ketika seseorang mengucapkan Alhamdulillah, bukan karena ingin terdengar baik, tetapi karena hatinya benar-benar merasakan bahwa segala sesuatu adalah pemberian yang penuh hikmah, maka sinar syukur itu naik ke langit sebagai aroma ketaatan yang amat disukai malaikat.
Dan syukur semacam ini memanggil malaikat pembawa kelapangan, malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan ketenangan yang menyelimuti hidup seorang hamba. Syukur yang sejati bukanlah syukur yang muncul ketika keadaan sedang baik. Justru ia paling bersinar ketika keadaan tampak tidak memihak. Pada saat hati tetap mampu melihat sisi rahmat dari setiap kejadian, meski mata tidak melihat apapun yang menyenangkan, disitulah kualitas syukur diuji. Malaikat pembawa kelapangan akan turun kepada hamba yang mampu melihat dengan mata ruhani, bahwa setiap kesulitan membawa pelajaran, setiap kehilangan membawa penyadaran, dan setiap penundaan membawa perlindungan yang sebelumnya tidak disadari. Mereka datang dengan membawa keterbukaan hati, sehingga hamba itu mampu menerima apa yang dulu membuatnya tidak tenang. Dalam makrifat, syukur adalah jembatan menuju ketentraman. Ketika seseorang berhenti menuntut dunia untuk berjalan sesuai keinginannya, dan mulai menerima bahwa Allah selalu memberi dengan cara yang paling tepat, maka batinnya menjadi luas seperti langit. Keluasan ini membuat dada terasa lapang, pikiran lebih jernih, dan langkah terasa ringan. Malaikat pembawa kelapangan memperkuat rasa ini dengan bisikan halus, bahwa apapun yang terjadi selalu membawa manfaat bagi ruh yang mau melihatnya. Bisikan itu sering membuat seseorang mampu bertahan dalam ujian tanpa kehilangan arah. Hamba yang bersyukur juga akan merasakan bahwa hidupnya mulai dipenuhi kemudahan yang datang tanpa ia cari. Pintu-pintu rezeki yang tadinya tertutup mendadak terbuka pelan-pelan. Hubungan yang sempat retak mulai menemukan jalan pulang. Kesulitan yang dulu tampak seperti tembok kokoh tiba-tiba menjadi pintu yang memiliki celah. Semua ini bukan keajaiban yang muncul tiba-tiba. Ini adalah hasil dari kelapangan batin yang dibawa oleh malaikat ketika syukur telah memenuhi jiwa. Karena ketika hati melapangkan dirinya untuk menerima takdir, Allah melapangkan jalan hidupnya melalui para malaikatnya. Akhirnya, bab ini mengingatkan bahwa syukur bukan hanya perasaan, tetapi keadaan jiwa yang membawa seseorang lebih dekat kepada Allah. Ketika syukur menjadi nafas batin, malaikat pembawa kelapangan tidak hanya memberikan ketenangan, tetapi juga membuka jalan-jalan rahmat yang tidak pernah terlintas dalam pikiran manusia. Dengan syukur, seseorang tidak hanya melihat dunia sebagai tempat ujian, tetapi juga sebagai tempat anugerah yang terus mengalir. Dan dalam pandangan inilah, malaikat datang mendampingi, menjaga, serta menguatkan langkah-langkah seorang hamba di jalan cahaya yang telah ditetapkan untuknya. Bab 9. Zikir yang membuat malaikat berkumpul di sekitar ruh seorang hamba. Zikir adalah detak nafas batin bagi mereka yang ingin hidup dalam naungan Allah. Ketika lidah menyebut namanya, hati pun ikut bergetar, dan getaran itulah yang terdengar oleh para malaikat. Dalam dunia ruhani, setiap zikir memancarkan cahaya yang memiliki aroma ibadah, dan cahaya itu menjadi penanda bagi malaikat untuk mendekat. Mereka mengelilingi seorang hamba yang berzikir, bagaikan lingkaran cahaya yang menjaga, menenangkan dan memberi energi batin yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Dan semakin dalam zikir itu, semakin padat pula kehadiran malaikat yang mengitari jiwa seseorang. Zikir bukan sekadar ucapan, tetapi keadaan di mana hati sedang pulang menuju Tuhannya. Ketika seseorang menyebut nama Allah dengan lembut, sebenarnya ia sedang mengetuk pintu rahmat. Ketika ia mengatakan Subhanallah, ia memurnikan batinnya dari segala ketidaksempurnaan dunia. Ketika ia berbisik La ilaha illallah, ia meneguhkan kembali pondasi tauhid di dalam dirinya. Pada momen-momen itulah malaikat hadir, membawa ketenangan yang meresap perlahan ke dalam dada. Banyak orang tidak menyadarinya, tetapi rasa damai tiba-tiba yang muncul setelah berzikir adalah tanda bahwa malaikat sedang mendekat memperkuat gelombang ketentaraman itu. Di dunia makrifat, zikir adalah tali halus yang menghubungkan manusia dengan langit. Semakin sering seseorang berzikir, semakin kuat pula tali itu, hingga pada akhirnya ia mampu merasakan bahwa kehidupan bukan hanya rangkaian peristiwa lahir, tetapi juga interaksi ruhani yang tidak terlihat. Malaikat mengetahui hamba yang hatinya hidup dengan zikir, dan mereka diberi izin untuk mendampinginya dalam berbagai keadaan. Ketika takut, mereka menenangkan. Ketika bingung, mereka mengilhamkan. Ketika lemah, mereka menguatkan. Inilah sebabnya mengapa para ahli zikir tampak lebih teduh meski diuji.
karena mereka tidak pernah sendiri. Hamba yang menjadikan zikir sebagai teman perjalanan akan merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Kecemasan yang dulu mudah muncul kini memudar. Amarah yang dulu mudah meledak kini semakin sulit tumbuh. Gelombang pikiran yang bercampur aduk perlahan menjadi jernih seperti air yang tenang. Semua ini terjadi karena kehadiran malaikat yang menyukai tempat-tempat di mana nama Allah disebut. Mereka memenuhi ruang batin seseorang dengan energi lembut yang memelihara ketenangan. Bahkan terkadang keputusan yang sulit pun menjadi mudah karena hati telah disentuh oleh bisikan terang yang turun bersama mereka. Akhirnya bab ini mengajarkan bahwa zikir adalah pintu yang paling mudah untuk mengetuk langit. Ia tidak membutuhkan waktu khusus, tidak membutuhkan tempat tertentu, dan tidak membutuhkan syarat rumit. Cukup dengan hati yang ingin kembali kepada Tuhannya, zikir dapat menjadi jembatan untuk mendatangkan malaikat penjaga ketenangan. Dengan zikir, seseorang tidak hanya mengisi waktunya, tetapi juga mengisi ruhnya dengan cahaya yang mengundang para malaikat untuk hadir. Dan ketika malaikat telah mengelilingi seorang hamba, hidupnya menjadi perjalanan yang lebih damai, lebih terarah, dan lebih dekat menuju cahaya ilahi. Bab 10. Amalan malam yang membuka jalan bagi malaikat pembawa perlindungan. Malam adalah waktu ketika dunia tertidur, tetapi langit tidak pernah hening. Ketika manusia beristirahat, para malaikat justru bergerak lebih dekat kepada hamba-hamba yang terjaga demi mencari ridha Tuhannya. Dalam kesunyian inilah amalan malam menjadi begitu berharga, karena ia memanggil malaikat pembawa perlindungan, malaikat yang menjaga langkah seorang hamba dari bahaya yang tidak terlihat, memperkuat hatinya dari godaan, dan menutupi kekosongan batin yang tidak bisa diisi oleh apapun selain kehadiran ilahi. Pada saat dunia gelap, amalan malam justru memancarkan cahaya yang menarik malaikat untuk datang. Bangun malam bukan sekadar melawan kantuk, ia adalah perjalanan menuju kedalaman jiwa. Ketika seseorang mengambil wudhu dalam dinginnya udara malam, ia sedang mencuci bukan hanya tubuhnya, tetapi juga beban-beban batinnya. Setiap tetes air yang jatuh membawa lenyapnya kegelisahan lama. Ketika ia berdiri dalam tahajud, napasnya menyatu dengan keheningan, dan keheningan itu menjadi undangan bagi malaikat untuk turun membawa perlindungan lembut. Banyak orang tidak menyadari bahwa ketenangan yang mereka rasakan setelah salat malam bukan semata akibat suasana sepi, tetapi karena mereka sedang ditemani makhluk-makhluk yang ditugasi menjaga mereka. Doa malam juga memiliki dimensi ruhani yang sulit dijelaskan oleh kata-kata. Ketika seseorang berdoa pada waktu di mana hanya sedikit manusia yang terbangun, doa itu naik dengan kesungguhan yang sangat kuat. Para malaikat membawa doa-doa tersebut, memperkuatnya dengan ketulusan waktu, dan menghadirkannya ke hadapan Allah. Dalam proses itu, mereka juga memberikan perlindungan batin yang membuat seorang hamba lebih kuat menghadapi hari-harinya. Bahkan sebelum doa terkabul secara lahiriah, seringkali hati sudah merasa lebih aman, lebih siap, dan lebih kokoh. Inilah perlindungan yang diberikan malaikat melalui keteguhan batin. Hamba yang membiasakan amalan malam akan merasakan perubahan dalam alur hidupnya. Ada keputusan yang tiba-tiba menjadi mudah, ada bahaya yang tidak jadi menyentuhnya, ada jalan yang tiba-tiba terbuka ketika sebelumnya terlihat buntu. Semua ini bukan kebetulan, tetapi bagian dari perlindungan yang dihadirkan malaikat. Mereka menjaga langkah seorang hamba dari tempat-tempat yang dapat mencelakakan, menjauhkannya dari pertemuan yang buruk, serta membimbingnya menuju kesempatan yang penuh keberkahan. Amalan malam membuat seseorang berjalan dalam cahaya yang tidak tampak oleh mata, tetapi sangat terasa oleh hati. Akhirnya, bab ini menegaskan bahwa ada rahasia besar dalam kesunyian malam. Siapa saja yang menghidupkan malamnya dengan ibadah, doa, atau sekadar munajat lembut kepada Tuhannya, maka malam itu menjadi saksi bagi turunnya malaikat pembawa perlindungan. Mereka menjaga hati dari kegelapan, menjaga langkah dari kesalahan, dan menjaga ruh dari kelemahan. Dengan amalan malam, seseorang tidak hanya mendekat kepada Allah, tetapi juga berjalan dalam penjagaan langit yang tidak pernah tidur. Dan ketika seseorang telah merasakan perlindungan para malaikat di malam hari, ia akan menjalani siangnya dengan keyakinan yang lebih terang,
lebih kuat dan lebih damai. Setiap amalan yang kita lakukan dengan hati yang jernih adalah panggilan halus bagi para malaikat untuk mendekat, dan semoga narasi ini membuka pintu kesadaranmu untuk merasakan kehadiran mereka di perjalanan hidupmu. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa tinggalkan like, bagikan kepada sahabat-sahabat yang sedang mencari ketenangan, dan tuliskan refleksimu di kolom komentar. Sampai bertemu di perjalanan ruhani berikutnya. Semoga cahaya selalu menjaga langkahmu.